Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nasruddin TV dari Sabang sampai Papua. Melalui video ini kembali lagi saya ingin berbagi informasi mengenai makanan udang windu atau pakan udang windu yang bahan bakunya itu semuanya berasal dari tambak atau sisa panen. Nah, bahan baku ini seperti kepala udang, kemudian ikan-ikan kecil dan kepiting kecil, begitu juga kepiting-kepiting yang mungkin mati, semua cangkangnya kita kumpulkan, kemudian difermentasi dalam drum yang kemudian diisi dengan air sampai penuh. Nah, seperti yang sahabat lihat di dalam drum ini, bahan bakunya terdiri dari yang saya sebutkan tadi. Nah, ini cara pengaplikasiannya atau cara penggunaannya di tambak sangat sederhana, tidak membutuhkan cara yang rumit ya, sangat sederhana. Jadi sebelum kita tabur keliling parit tambak tradisional, kebetulan yang kami kelola ini adalah tambak tradisional. Nah, sebelum kita gunakan atau kita aplikasikan ke dalam tambak, terlebih dahulu kita aduk, karena yang akan kita ambil itu adalah yang halus-halusnya, dan kemudian yang kasar-kasarnya kita biarkan tetap ada di dalam drum, karena memang tidak langsung sekaligus halus semuanya selama proses fermentasi. Masih ada bahan-bahan tertentu atau jenis-jenis bahan baku tertentu yang masih kasar. Nah, seperti yang sahabat Nasruddin TV saksikan tadi, sudah kami aduk-aduk ya, supaya endapan yang ada di dasar drum itu melayang sehingga ketika kita gayung atau kita timba seperti ini, itu bisa kita dapatkan sari-sari yang halusnya. Nah, seperti itu. Nah, supaya yang kasar-kasarnya, bahan baku yang kasar-kasarnya tidak ikut tertimba atau tidak ikut terambil pada saat kita menggayung seperti ini ya, kita timba seperti ini, maka perlu kita pasangkan jaring. Nah, jaring atau tanggo sebutannya ini, kami di Kalimantan Utara dari kalangan petambak tradisional menyebutnya sebagai tanggo atau jaring, yang biasa kami gunakan untuk menangkap kepiting. Nah, di sini sudah kita saksikan sama-sama, karena kebetulan ada pipa sebesar 3 in, jadi saya tidak perlu naik turun menuju ke perahu untuk memindahkan makanan yang ada di dalam drum ini untuk dipindahkan ke styrofoam box atau gabus putih. Nah, jadi cukup dengan menimbanya dari drum, kemudian memasukkan ke dalam pipa. Dari pipa ini akan dialirkan menuju styrofoam atau gabus putih. Nah, di sini juga styrofoam box ini populer dengan sebutan gabus putih. Nah, seperti itu. Nah, untuk proses fermentasinya sendiri ini lebih kurang seminggu, sehingga memang semuanya belum hancur. Nah, belum hancur. Untuk itu ya kita perlu memasang menggunakan jaring atau tanggo tadi supaya yang kasar-kasar tidak terikut. Nah, tetapi kalau misalnya sahabat Nasruddin TV sekalian melakukan proses fermentasi lebih dari 2 minggu, itu kemungkinan sudah kurang yang kasar-kasarnya, boleh dibilang ya mungkin 80% sudah hancur semuanya, lunak semuanya, halus ya. Nah, jadi untuk penggunaan tanggo ini mungkin sudah tidak perlu lagi. Nah, untuk campurannya sendiri kami menggunakan air sisa cucian beras. Jadi memang kita ditambah tidak lepas dari memasak nasi atau makan nasi. Jadi setiap kita akan masak pastinya ada air cucian beras. Nah, air cucian beras ini
dimanfaatkan untuk sebagai bahan campuran dari proses fermentasi, karena kita ketahui bahwa air cucian beras itu kaya dengan karbohidrat ya, mengandung karbohidrat atau katakanlah mengandung gula seperti itu. Nah, untuk bahan baku yang ada di dalam drum yang terdiri dari kepala udang, kemudian cangkang kepiting, baik itu kepiting besar maupun kepiting kecil, dan juga ikan-ikan itu tentunya kaya dengan protein dan kalsium. Nah, ini yang sangat bermanfaat untuk kami bagi informasinya atau kami sharingkan melalui video ini, bahwa memang kebutuhan akan protein untuk pertumbuhan udang dan kepiting itu sangat dibutuhkan, sehingga kita manfaatkan sisa-sisa dari limbah panen seperti ikan, karena memang untuk mendapatkan protein yang cukup tentu kita harus memanfaatkan ikan. Sayang kalau misalnya ikannya dibuang percuma, atau biasanya mungkin sahabat-sahabat sekalian gunakan untuk pemupukan tanaman sebagai pupuk organik tanaman. Akan tetapi mungkin menurut hemat kami, kalau misalnya sisa atau limbah panen itu langsung diberikan kepada tanaman, itu terlihat sangat pemborosan ya, karena setelah difermentasi seperti ini juga bisa digunakan sebagai pupuk tanaman. Akan tetapi terlebih dulu dicampur dengan air tawar, karena memang pada saat pengisian air dalam drum seperti ini, itu yang digunakan adalah air tambak atau air asin, karena volumenya cukup banyak. Akan tetapi kalau misalnya sahabat sekalian punya stok air tawar yang banyak, ya mungkin tidak perlu menggunakan air asin, bisa menggunakan air tawar. Nah, itu tadi. Jadi pentingnya protein untuk pertumbuhan udang, ikan dan kepiting itu ya itu tadi, kita harus memanfaatkan bahan baku dari sisa hasil panen. Dan begitu juga dengan kebutuhan kalsium untuk pertumbuhan cangkang atau pergantian cangkang dari udang dan kepiting. Maka yang kita butuhkan adalah sumber kalsium. Nah, sumber kalsium itu sepengetahuan kami itu adanya dari cangkang yang sifatnya cangkang-cangkangan, baik itu cangkang kulit udang, kepala udang, cangkang kepiting. Nah, itu semuanya sumber dari kalsium. Nah, itu yang kami ketahui. Nah, kalau misalnya teman-teman atau sahabat Nasruddin TV punya pendapat lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar, baik itu saran atau kritik atau masukan yang sifatnya membangun. Nah, seperti yang kita lihat dalam tayangan video ini, jadi pengisian styrofoam sudah penuh. Nah, untuk pengaplikasiannya tidak rumit seperti yang kami katakan di awal video ini. Cukup dengan kita mendayung menggunakan perahu, kemudian kita tabur menggunakan timba kecil ya, menggunakan mungkin botol kecil. Jadi beberapa kali mendayung perahu, kemudian kita tuang lagi ke dalam air tambak, atau tepatnya keliling di atas permukaan parit tambak. Jadi untuk luasan tambak yang kami kelola ini boleh dibilang relatif kecil ya, dibanding dengan luasan tambak rata-rata yang ada di Kalimantan Utara, khususnya tambak tradisional, karena memang yang dominan di Kalimantan Utara ini adalah tambak tradisional yang luasannya itu mungkin ya, yang setahu kami itu luasannya di atas 5 hektar, rata-rata di atas 5 hektar, atau mungkin ya 10 hektar ke atas itu yang dominan. Tetapi untuk yang 5 hektar ke bawah itu jarang, itu sudah jarang. Apalagi sekarang ini untuk membangun tambak di Kalimantan Utara, kalau misalnya ada penjaminnya, kita bisa bangun tambak dengan luasan yang cukup besar ya, seperti itu. Tidak seperti pada zaman-zaman sebelumnya,
dulu sebelum belum ada penjamin. Jadi memang untuk membuka tambak itu tidak bisa dengan luasan yang begitu luas, karena juga membutuhkan modal yang cukup besar, dan itu juga pembukaan tambak pada masa-masa sebelumnya itu masih bersifat manual, menggunakan tangan atau sandak, menggunakan tangan. Jadi tanggulnya itu tanggul tangan. Jadi memang untuk membuka lahan tambak yang luas itu butuh modal yang banyak dan butuh waktu yang lama. Nah, makanya cara yang disiasati untuk membuka tambak supaya bisa cepat, ya luasannya dibatasi, karena sumber daya yang dimiliki juga terbatas. Nah, itu dia sahabat Nasruddin TV, sekedar sharing pada konten kali ini mengenai makanan udang dan kepiting yang kami gunakan di tambak tradisional ini. Dan alhamdulillah hasilnya lumayan dibandingkan pada saat kami belum menggunakan makanan seperti ini, yang bahan bakunya semua dari tambak, dari sisa panen. Nah, seperti itu. Nah, hasil panennya bisa sahabat Nasruddin TV lihat pada link, ada kami cantumkan link panen udang jumbo di kolom deskripsi. Nah, sebagai informasi sahabat Nasruddin TV, kami mendayung keliling tambak yang luasannya lebih kurang 3,5 hektar ini hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam, dan makanan yang kami tabur itu sekitar satu styrofoam box yang volumenya itu ini sekitaran mungkin 50 kilo ya, 50 kilo. Nah, styrofoam box yang 50 kilo ini sudah cukup untuk tambak luasan lebih kurang 3,5 hektar. Itu sudah keliling, kita sudah tabur keliling. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, yang baik ini, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat Nasruddin TV yang kebetulan mungkin mencari-cari jenis makanan udang windu atau untuk kepiting yang bahan bakunya itu bersumber dari tambak. Jadi cara pengelolaannya sangat sederhana, seperti yang sahabat Nasruddin TV tadi sudah saksikan dari awal sampai dengan video ini berakhir. Jadi supaya tidak gagal paham, ya kalau bisa video ini ditonton dari awal sampai akhir. Nah, ini lagi yang seperti yang sahabat Nasruddin TV saksikan. Jadi saya masih menambah sepertiga galen lagi untuk saya tabur ke dalam kolam pembibitan yang ukurannya lebih kurang 4x10 atau 5x10. Nah, sekian tayangan seputar makanan udang dan kepiting yang bahan bakunya bersumber dari limbah panen atau sisa-sisa dari panen. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian yang mungkin punya pendapat atau ide untuk saya, ya. Semoga bisa dicantumkan melalui kolom komentar. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan manfaat dari tayangan ini. Jangan bosan untuk menyaksikan video-video dari channel YouTube Nasruddin TV. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan jika berkenan silahkan di-share. Semoga sahabat-sahabat yang lain juga yang mungkin belum pernah mampir di channel ini bisa mendapatkan informasi dari channel ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.